Tiga orang kabur ke atap rumah saat mengetahui kedatangan polisi yang akan menangkapnya di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Senin siang. Kedua pelaku kemudian menyerahkan diri dan turun dari atap. Saat baru ditangkap, ketiganya mengelak menggunakan narkoba. Namun mereka akhirnya tak bisa membantah tuduhan polisi yang menemukan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu serta plastik berisi sisa sabu-sabu. Ketiga tersangka bernama Rizky Yoga, Herdi Wanandi, dan Bedi Sandri. Ketiganya sedang pesta sabu-sabu. Penggerebekan ini sempat menggegerkan warga sekitar yang tidak menyangka mereka adalah para pemakai narkoba. Penangkapan ketiga tersangka ini pengembangan dari ditangkapnya seorang bandar sabu-sabu bernama Andi Putra. Dari Andi, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu dan timbangan digital. Kemudian tersangka kami bawa ke Mapolres Tulang Bawang. Sudah lakukan tes urin, teman? Sudah melakukan tes urin dan hasilnya positif. Jadi pasal yang kami sangkakan kepada ke pelaku tersebut yaitu pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 4 tersangka yang ditangkap dikenai pasal berbeda. Tersangka Andi sebagai bandar narkoba terancam hukuman 20 tahun penjara dan 3 pengguna sabu-sabu terancam hukuman 5 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah pabrik penambangan emas di Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, digerebek polisi Senin pagi. Aktivitas penambangan langsung dihentikan. 4 orang ditangkap, 2 warga Lampung Selatan dan 2 lagi warga Jawa Barat. Polisi menyita peralatan penambangan emas diantaranya mesin penyaring, mesin pompa air, dan beberapa karung tanah yang mengandung emas. Hasil tambang yang masih berbentuk batu lebur dijual tersangka dengan harga Rp50.000 per karung ukuran 10 kg. Untuk mendapatkan 1 gram emas, 6 karung batu lebur itu harus diolah dengan metode amalgamasi yang dilakukan di luar lokasi tambang. Karena masih baru, ya baru 300 mili per 3 karung. Ya itu mau dibawa kemana? Dijual ke si Oleh apa siapa? Itu masih baru, jadi rencananya ya kalau ada emasnya di ini, cuman belum jadi karena masih baru. Ya pasti kan ada yang penampungnya. Penampungnya kita nggak ngerti lah kalau penampung. Kalau dijualnya seperti apa? Jualnya tanah atau memang udah bentuk emas atau seperti apa? Kalau rencana kalau ini dia tanah. Penambangan emas dianggap ilegal karena tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait. Penambangan ilegal ini berdampak rusaknya lingkungan. Apabila ditemukan nanti pada saat pemeriksaan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, ada yang lebih berkompeten lagi terkait dengan pendanaan hal itu lain, tentunya kita lakukan pengejaran. Ketiga orang ini bukan dari Lampung Selatan ya. 1 diantaranya dari Jawa Barat, 2 dari Jawa Barat, 1 dari sini. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk mengejar pemasok dana penambangan emas ilegal. Para tersangka yang ditangkap dijerat Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara pasal 161 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda Rp100 miliar. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Mana surat perintah kerja? Tim khusus anti bandit 308 Polres Tanggamus Senin dini hari menangkap 2 pencuri motor. Keduanya bernama Noverli dan Mardianto, warga Desa Sukabumi, Kecamatan Bandar Negeri Sumong, Tanggamus. Penadah motor curian bernama Sukardi, warga Bengkuna, Pesisir Barat juga ditangkap. Dari ketiganya, polisi menyita 6 motor. Tersangka Noverli dan Mardianto mencuri motor bersama seorang temannya yang masih buron. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan teras rumah yang tidak diberi kunci ganda. Motor curian dijual ke tersangka Sukardi dengan harga 2-3 juta rupiah per unit. Sama Nopan, Pak. Jemput saya dari rumah, Pak.
Terus? Disuruh saya bawa motor dia. Yang turun itu dia, Pak. Caranya ngambil motor itu menyisir, Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini mencuri 10 motor di sejumlah daerah di Tanggamus. Mereka merusak kontak motor korban dengan kunci T. Yang dimana TKP berada di wilayah hukum di Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Gisting, yang dimana berdasarkan pengakuan dari diduga pelaku lebih dari 10 TKP. Polisi mengimbau warga yang kehilangan motor datang ke Mapolres Tanggamus untuk memeriksa barang bukti dari ketiga tersangka. Polisi berjanji akan mengembalikan motor ke pemiliknya secara gratis, namun pemilik harus menunjukkan BPKB dan STNK. Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kami cuma nyiapin ini aja ya. Simpang D, dekat Simpang D. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Timur Register 45 Mesuji Timur, Mesuji, Senin siang. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah kendaraannya bertabrakan dengan mobil. Motor dan mobil yang bertabrakan rusak berat. Korban bernama Sudarmaji, warga Waiserdang, Mesuji. Menurut polisi, kecelakaan bermula saat mobil yang sedang melaju dari arah Mesuji menuju Tulang Bawang akan menyalip. Saat mobil berada di jalur kanan, datang motor yang dikemudikan Sudarmaji dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Yang mana dari hasil olah TKP sementara, kendaraan Fortuner melaju dari arah Simpang Pematang menuju Tulang Bawang. Di kilometer tersebut hendak mendahului kendaraan yang di depannya. Kebetulan bertepatan di depannya ada kendaraan dari arah lawan sepeda motor sehingga terjadi laka lantas. Pengemudi mobil selamat, jenazah Sudarmaji dievakuasi ke rumah sakit di Simpang Pematang untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya. Kedua kendaraan yang bertabrakan ditahan polisi Polres Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.